Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya masih ingin membahas tentang tragedi Kanjuruhan. Jadi kemarin saya melihat dari kanal YouTube Kompas TV ada pernyataan resmi dari kepolisian lewat Kadif Humas Polisian Irjen Pol Dedi Prasetyo. Intinya pernyataannya adalah bahwa jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan yang memakan hampir 130 sekian jiwa bukan karena gas air mata, tapi karena kekurangan oksigen, berdesak-desakan karena panik. Kemudian banyak berita itu lebih pada faktor lapangan yang tidak memenuhi syarat, pintu yang kecil, ada yang bilang tidak dibuka, ada yang bilang dibuka kemudian ditutup kembali. Tapi saya butuh berpikir lama untuk mencerna pernyataan dari kepolisian. Artinya kalau saya tidak salah berarti jatuhnya korban karena supporter panik, berdesak-desakan. Semestinya ketika ada bom air mata tidak perlu panik dan berdesak-desakan. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi saya perlu berpikir lama karena saya mempertanyakan diri saya. Berarti kalau selama ini saya membaca berita, mungkin saya yang salah berpikir. Kenapa? Misalnya ada berita terjadi bencana gempa, kemudian korban jatuh ribuan jiwa. Berarti penyebab jatuhnya korban ribuan jiwa bukan karena gempa. Mungkin karena rumahnya roboh atau yang lain, tapi bukan karena gempa. Jadi selama ini mungkin saya yang salah membaca atau kebiasaan media yang salah menulis judul. Jadi semua bencana tidak memakan korban jiwa. Kemudian hal ini yang menarik saya untuk mencari tahu tentang gas air mata karena berikutnya ada pernyataan juga dari Kadif Humas bahwa beberapa dari gas air mata yang digunakan oleh Brimob itu sudah kadaluarsa. Kemudian di situ Kadif Humas mengutip saya lupa dari siapa, tentunya ahli, yang mengatakan gas air mata beda dengan makanan. Kalau makanan rusak berjamur, tapi kalau gas air mata, kalau dia kadaluarsa, menurut kutipan dari Kadif Humas itu justru tidak berfungsi atau kurang berbahaya. Tapi kemarin saya melihat beberapa korban kok sepertinya efek gas air matanya begitu serius. Akhirnya ini yang mendorong saya mencoba mencari beberapa informasi terkait gas air mata dan saya akan coba bagikan di video kali ini. Ada beberapa hal yang menarik terkait tragedi Kanjuruhan, tidak hanya dalam konteks kita orang Indonesia tapi respon klub-klub di luar yang memberikan ucapan duka cita, ada juga yang masang spanduk bahwa mereka menyalahkan kepolisian dan kepolisian harus ikut bertanggung jawab. Saya membaca ada nuansa memang tidak hanya di Indonesia, tapi secara global ada sentimen memang masyarakat sipil itu kurang respect dengan kepolisian. Dan menarik lagi adalah bahwa setelah tragedi Kanjuruhan ada tragedi berikutnya di Argentina, tapi hanya satu korban yang jatuh. Tapi itu juga karena efek gas air mata. Dan saya kalau tidak salah ada satu lagi juga. Tapi seperti itulah gambarannya bahwa ada yang tidak beres dengan kebiasaan bagaimana polisi menangani kekacauan atau kerusuhan dalam sepak bola. Kasus misalnya di Indonesia ada perbedaan SOP antara polisi dan FIFA, ternyata juga tidak hanya di Indonesia. Nah kemudian ternyata gas air mata itu awalnya dirancang untuk perang, tapi akhirnya kemudian tidak boleh dipergunakan karena ada larangan penggunaan senjata kimia dalam perang. Kemudian ini dipakai oleh kepolisian untuk menghadapi massa. Nah ini kemudian saya berpikir juga, untuk perang saja sudah ada larangan jelas menggunakan gas air mata. Kenapa justru digunakan oleh kepolisian? Nah ini kan menjadi tanda tanya buat saya. Lalu berikutnya, alasan penggunaan gas air mata ini mungkin efektif untuk menghadapi kerusuhan massa. Tapi sebetulnya gas air mata ini bukan senjata yang tidak berbahaya atau tidak mematikan. Bahkan mungkin lebih tepatnya secara penerjemahan, ini adalah bentuk senjata yang kurang mematikan, tapi risiko membawa kematian itu ada. Jadi setelah itu saya menemukan beberapa hal yang makin membuat saya berpikir lagi bahwa ternyata regulasi secara internasional dari PBB pun belum punya aturan yang jelas tentang
standar gas air mata ini, baik mulai produksinya, pendistribusiannya, berikut komposisi yang semestinya ada. Kemudian berikutnya saya menemukan sebuah artikel, ini kejadian di Amerika ya. Sewaktu pandemi itu kan banyak di Amerika maupun di Eropa unjuk rasa. Di Amerika juga waktu itu ada kasus kerusuhan rasial. Dan artikel ini memuat efek dari gas air mata yang kadaluarsa. Dan mengagetkan juga, karena selevel negara adidaya seperti Amerika, dari artikel yang saya baca ini, tindakan mereka membubarkan massa dengan gas air mata ini juga ditemukan banyak yang kadaluarsa, bahkan sampai 5 tahun. Dan ternyata kecurigaan ini timbul tentang efek yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena beberapa orang melaporkan ada gejala yang sama seperti terkena virus corona, sak nafas. Jadi semula mereka tidak berpikir bahwa itu efek ketika mereka berdemo dan terkena gas air mata. Dan sekarang ini mulai diteliti lebih dalam bahwa gas air mata bisa membawa efek yang lebih serius, apalagi ketika itu kadaluarsa. Ya, jadi poin ini yang kemudian saya ingin cari tahu, karena versi Kadif Humas Polri, pernyataan yang kalau saya tidak salah mendengar, ketika ada yang kadaluarsa itu justru kurang berbahaya. Tapi ini juga masih dalam penyelidikan ya. Banyak demonstran di Amerika yang melaporkan bahwa ini sangat serius. Dan kemudian beberapa artikel juga saya temukan, mungkin nanti saya cantumkan di deskripsi video, bahwa efek jangka panjang dari gas air mata yang kadaluarsa ini bisa terjadi. Jadi ketika gas air mata itu kadaluarsa, mungkin pernyataan Kadif Humas ada benarnya, tapi juga ada risiko ketika bahan kimia itu kadaluarsa, dia tidak berfungsi penyebarannya seperti yang diharapkan. Karena pada kasus ketika gas air mata itu dilempar, ada perhitungan selama berapa menit dia akan menyebar seperti gas. Karena ini kan sebetulnya bukan gas ya, di cairan kimia yang ketika terjadi reaksi timbul seperti gas. Nah, ketika kadaluarsa, dia menjadi makin konsentrasinya lebih tinggi dan sukar terurai. Nah, ini yang diduga kemudian menyebabkan banyak demonstran yang saat itu tidak berpikir bahwa ini efek gas air mata, sekarang kemudian menuntut untuk penyelidikan lebih jauh. Dari artikel itu juga kemudian beberapa hal yang mungkin timbul karena gas air mata yang kadaluarsa adalah efek yang lebih serius, ada dugaan kuat kemudian memicu terjadinya kanker. Lalu ada juga efek pada mereka yang mengandung, bisa menimbulkan cacat kelahiran pada bayinya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka yang terkena imbas dari gas air mata yang dicurigai kadaluarsa ini kemudian siklus menstruasinya terganggu. Dan banyak hal lagi yang nanti saya akan coba bagikan. Tapi inilah yang kemudian mendorong pihak parlemen untuk serius menanggapi kasus ini, bahkan mendorong lebih mempercepat regulasi dan menertibkan kembali bagaimana pihak kepolisian itu merespon ketika terjadi demonstrasi. Untuk informasi yang lebih jelas, mungkin situs dari Amnesty International ini bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait risiko dari gas air mata. Dari situs ini juga saya mencoba mendownload beberapa regulasi yang secara internasional itu sudah diberikan terkait penggunaan senjata yang kurang mematikan, termasuk di sini gas air mata. Tapi pada prinsipnya beberapa hal penggunaan gas air mata ini harus dengan kontrol yang ketat atau dengan SOP yang harus benar-benar dicermati. Nah, beberapa hal yang kemarin menjadi kita bisa lihat sendiri di Kanjuruhan. Di situs Amnesty International ini ada videonya bagaimana gas air mata itu bekerja, kemudian komponen-komponen atau bahan-bahan kimianya, berikut efeknya, kemudian efek yang timbul pada organ kita, di situ dijelaskan detail. Nah, beberapa poin yang paling penting yang akan saya ringkas di sini, bahwa ternyata ini harus dengan penggunaan yang cermat. Jadi dalam kejadian ketika gas air mata itu dilepaskan, dia harus punya jarak yang jauh, tidak langsung dekat atau jatuh di area yang kerumunannya banyak. Oke. Kemudian jarak lontarnya itu juga ada ketentuan minimalnya. Jadi tidak boleh diarahkan langsung pada
target. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah gas air mata ini hanya boleh digunakan dalam ruangan terbuka. Dalam kasus Kanjuruhan kemarin, ya Tribun ruangan terbuka juga sebetulnya. Tapi ada tambahan bahwa gas air mata tidak boleh digunakan dalam ruangan tertutup atau ruangan yang ada barikadenya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi faktor kenapa kemarin timbul korban yang banyak ketika pertandingan Aremania tersebut. Karena artinya tribun juga ada barikadenya. Dan ini dilarang dalam ketentuan yang saya sempat baca singkat. Kalian nanti bisa download, koreksi saya kalau salah ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian di situs Amnesty International itu juga ada beberapa jejak penyalahgunaan penggunaan gas air mata dari berbagai negara. Bahkan saya sempat melihat ada kejadian terakhir tahun 2018 di Surabaya. Ya, jadi gas air mata ini sangat berbahaya ketika penggunaannya tidak memenuhi standar yang ditentukan dan apalagi regulasi tentang distribusi maupun produksinya juga belum jelas. Kasus yang saya temukan juga di situs Amnesty International ini, ada video yang waktu pembubaran demonstran di Hong Kong, bahwa ada ketentuan jarak pelepasan dari gas air mata yang satu ke yang berikutnya. Di situ yang dimasukkan kategori pelanggaran adalah bahwa hanya tempo dalam 5 menit ada berapa tembakan yang sekaligus dilontarkan pada demonstran. Ya, jadi ini sangat berisiko dan ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi secara global ternyata ini juga terjadi. Nah, kemudian ada efek jangka panjang ketika orang itu terpapar gas air mata, terutama mereka di ruangan yang terbatas atau tertutup dan dalam konsentrasi yang lebih besar atau tadi mungkin karena gas air mata itu kadaluarsa. Beberapa di sini sebutkan ada efek glaukoma. Glaukoma seperti almarhum Gus Dur ya, bisa menimbulkan kebutaan, kemudian luka bakar kimia dan kegagalan pernafasan. Nah, mungkin ini tadi yang disampaikan oleh demonstran, ada simptom yang sama dengan penyakit karena virus corona. Nah, di sini saya akan coba bacakan apa yang saya kutip. Jadi efek langsung dari gas air mata ini adalah sensasi seperti terbakar, kemerahan pada mata, kemudian penglihatan kabur, kemudian iritasi di mulut dan hidung, lalu kesulitan untuk menelan, mual, muntah, kesulitan dalam pernafasan, batuk, mengi, ya kan, sesak nafas, iritasi kulit dan bisa terjadi ruam. Oke. Tapi di sini disebutkan bahwa efek ini akan hilang dalam 15 sampai 20 menit. Oke. Jadi apa yang tadi disampaikan kalau itu kadaluarsa mungkin bisa lebih lama di atas 20 menit. Jadi mekanisme kerja gas air mata ini sebetulnya bahwa zat kimia yang ada dalam tabung itu bereaksi dengan kelembapan yang kemudian menimbulkan sensasi iritasi dan rasa sakit. Ini kemudian berakibat pada area tubuh yang lembab seperti mata, mulut, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, kembali pada perdebatan siapa yang salah. Jujur di awal saya sempat kesel juga, marah. Ya memang benar bahwa potret supporter sepak bola kita itu cenderung negatif. Setiap ada pertandingan yang besar, masyarakat itu was-was. Dan ini nampak dari reaksi masyarakat yang ingin supaya tidak ada lagi rivalitas yang bisa memicu jatuhnya korban. Tapi saya jadi lebih terhibur, lebih optimis melihat di akar rumput ya, mereka supporter tiap klub bahkan dengan inisiatif sendiri mereka kemudian membuat momen ini sebagai bentuk perdamaian, keinginan untuk mewujudkan persepak bolaan kita menjadi lebih baik, tidak ada rivalitas yang penuh fanatisme. Saya bisa membaca ini. Jadi saya percaya bahwa sebetulnya masyarakat kita itu banyak korban dari kondisi yang selama ini kita lihat hiruk pikuk apa yang ada di level atasnya. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu tidak suka konflik, mudah untuk didamaikan. Ini yang kemudian sedikit menghapus kesan bahwa supporter itu kebanyakan tidak mau kalah. Apa yang ditunjukkan dari beberapa inisiator di tiap daerah dengan organisasi supporternya itu menunjukkan bahwa ada kedewasaan sebetulnya di level akar rumput. Nah, apa yang disampaikan kemarin oleh Kadif Humas Polri, ya saya sedikit kaget. Dan apa yang tadi saya sudah suka dari kondisi supporter yang mulai berubah, akhirnya berbalik arah lagi menjadi semakin pesimis.
bagaimana pihak kepolisian itu merespon, itu kadang saya baca masih belum total untuk bagaimana kondisi ini jadi lebih baik. Saya cerita di video sebelumnya bahwa saya melihat dari pihak TNI, ya kan, oknum yang bersangkutan yang pada waktu terlibat dengan penendangan atau tindak kekerasan pada supporter datang berikut dengan Pangdam menemui keluarga korban. Ada pernyataan pangap, ketegasan, memberikan sanksi juga. Ini sedikit melegakan, kita menjadi lebih aman. Tapi saya sempat melihat video juga dari pihak kepolisian, kalau tidak salah dari kanalnya Polresta Malang ya, di mana di situ ada sujud bareng, kemudian ada lantunan ayat-ayat, disuting dari drone, ya kan, buah bentuk penyesalan dan permintaan maaf. Oke. Ini selera ya. Kalau saya cenderung suka yang organik, alami apa yang dilakukan oleh pihak TNI, berhadapan langsung pada korban. Tapi mungkin kalau secara videografi dan cara mengemasnya, apa yang kemarin dibuat di kanal YouTube-nya Polresta Malang mungkin lebih bagus. Kembali lagi dengan video saya sebelumnya, bahwa ini situasi yang sangat menyedihkan, juga membuat kita emosi. Belum lagi pada saat yang bersamaan mereka yang punya agenda politik juga sudah sibuk. Saya hanya ingin supaya kita menjadi lebih waspada. Sekalipun supporter itu punya citra negatif, dan sekarang mendengar pernyataan dari kepolisian bahwa itu bukan karena gas air mata, saya ingin menyampaikan, jadi inilah kondisi kita saat ini, bahwa ketika kita tidak waspada, kita itu hanya menjadi alat dan akan menjadi korban. Oke? Tapi jangan sampai juga ini kemudian memperburuk kondisi secara nasional. Kalau kemarin ada dugaan bahwa ini skenario penuh kejanggalan, sabotase, secara wawasan kita juga perlu berpikir ke sana. Kalau kalian cermati ya, ini pemikiran saya, supaya kita lebih mawas ya. Entah saya salah atau saya belum menemukan supporter pertama yang turun tidak ada beritanya. Oke? Kembali ke kasus waktu pengeroyokan Ade Armando, ada perempuan pertama yang memprovokasi, itu juga tidak ada kabarnya. Ya, ada pola ya, kesamaan. Kemudian kalau kita kembali lebih ke belakang, kasus yang menimpa mantan ketua KPK, Antasari Azhar. Di situ ada Kedi yang kemudian cara kasus itu diberitakan perselingkuhan, itu juga tidak ada kabarnya. Kayak pola-pola yang sama. Jadi ini yang membuat kita harus hati-hati, karena peperangan itu pasti ada pihak yang berkepentingan, dan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri seperti kasus tumbangnya beberapa rezim, itu semua juga memanfaatkan kondisi massa yang sudah diberikan wacana yang sesuai dengan mereka yang ingin menunggangi. Nah, ada hal juga yang ingin saya sampaikan tentang senjata. Jadi kalau kalian lihat sekarang apalagi kondisi perang antara Rusia dan Ukraina, ancaman perang nuklir. Nuklir itu adalah senjata pemusnah massal, dan itu yang paling banyak diketahui oleh publik. Ternyata ada banyak hal yang disebut sebagai senjata pemusnah massal yang tidak harus besar. Kalian bisa cari tentang Saddam, itu semacam bom portable yang pernah dirancang di tahun 1960, itu adalah bom nuklir yang hanya bisa ditenteng dengan ransel, dan sempat ada pelatihan di Amerika untuk misi bunuh diri. Oke? Ini level kesadaran kita. Berikutnya, sekarang eranya sudah berubah. Kita itu sebetulnya dalam kondisi perang, tapi perang yang berbeda. Maka ada istilah senjata gangguan massal dan senjata diskusi massal. Nah, ini saya ingin sampaikan. Apa itu senjata gangguan massal? Jadi kondisi perang yang saat ini itu terjadi tidak harus dengan kontak senjata, tapi dengan gangguan yang muncul dari kemajuan internet. Dan pola-pola ini kemarin beruntun ketika ada kasus Sambo, ada serangan hacker. Ini termasuk dalam klasifikasi itu. Berikutnya, yang orang susah percaya bahwa kekuatan manusia membangun persenjataan termasuk dengan modifikasi cuaca dan bencana. Lalu ini yang paling perlu kita cermati, yang disebut sebagai senjata diskusi massal. Jadi perang dalam situasi yang sekarang penuh dengan kemajuan teknologi, media sosial itu menjadi senjata. Dan ini sebetulnya diawali dari peristiwa Arab Spring, kemudian beruntun ke sana sampai terorisme sekarang. Ini yang perlu kita waspadai. Senjata diskusi massal itu adalah pengkondisian. Bagaimana memecah perhatian dengan pendekatan yang sederhana. Karena begitu manusia itu di level kesadaran yang reptil ya,
instingnya yang disentuh. Bagaimana mereka menemukan ini dengan melatih hewan-hewan buas, metode penjinaannya, dan bagaimana membuat stres. Itu sekarang diaplikasikan lewat sosial media. Oke, jadi ini pentingnya kita berpikir lebih panjang dari setiap permasalahan itu, bahwa segala hal bisa terjadi, dan kita sekarang masuk dalam tahun politik yang berkepentingan bukan hanya mereka yang ada di elit di atas kita, tapi juga terhubung dengan kepentingan secara global. Jadi ini yang menjadi tantangan kita sekarang ada di era sosial media. Di video sebelumnya saya cerita tentang The Jakarta Method. Sebelum ada zaman internet seperti sekarang, propaganda hanya dengan coretan di tembok dan selebaran itu pun bisa mengkondisikan. Bayangkan kalau kita tidak hati-hati dan waspada pada setiap berita, seperti apa efeknya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.